Yang berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya kalau kalian baik ya. Kita berdoa dulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk stop. Gerak. Sudah mulai. Akan terlebih dahulu mengabsen ya kehadiran kalian ya. Agus hadir. Alia. Hadir. Calsa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk ya, memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Ya, boleh silahkan dipimpin langsung oleh email. Yang berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Terima kasih untuk persiapan belajar. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya, bukunya, ballpointnya, penggarisnya, dan penghapusnya. Siap belajar untuk hari ini? Nah, semangat? Tetap semangat ya. Tepuk tangan dengan gembira. Tepuk tangan dengan gembira. Tepuk tangan kanan, tepuk tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, dan kedua-duanya. Oke, terima kasih. Kalian sudah sarapan? Sudah makan ya? Nah, menurut kalian penting tidak kita sarapan tiap hari? Untuk apa kita sarapan? Untuk apa kita makan? Ada yang tahu tidak fungsinya makanan bagi tubuh kita untuk apa? Hah? Nah, untuk menguatkan badan, untuk menyehatkan badan, menambah tenaga, menambah energi. Ini yang akan kita pelajari ya, IPAS, ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, harmoni dalam ekosistem, topik A, memakan dan dimakan, ya, dengan materi rantai makanan. Bapak harap ya kalian menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, dengan konsentrasi ya. Tujuan pembelajaran ya hari ini itu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ya, peran makhluk hidup pada sistem rantai makanan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup pada sistem rantai makanan. Dan yang ketiga, menyimpulkan ya, pentingnya rantai makanan untuk keseimbangan lingkungan ekosistem. Nah, ada pertanyaan awal pada materi ini ya. Bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Ya, silakan, ya Spika. Nah, dengan memakan makhluk hidup yang lain. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana makhluk hidup pada sebuah ekosistem saling berkaitan dan ketergantungan yang satu dengan yang lainnya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan email. Karena makhluk hidup membutuhkan makanannya. Ya, karena makhluk hidup membutuhkan makanannya. Ya, untuk itu makhluk hidup ya harus memanfaatkan sumber daya makanan dari makhluk yang lain ya. Dan yang ketiga, apa pengaruh rantai makanan terhadap keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu? Apa, Neng? Jika rantai makanan terganggu, maka keseimbangan ekosistem akan rusak. Ya, jika rantai makanan ya di alam itu terganggu, maka keseimbangan ekosistem atau lingkungan alam itu akan rusak atau tidak seimbang. Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu ya, yang terjadi pada ekosistem lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui tadi ya, sudah kita ulas tadi bahwa setiap makhluk hidup memerlukan makanan ya. Maka dengan peristiwa makan dan dimakan tersebut membentuk sebuah rantai makanan. Ada yang ditanyakan? Silakan, Silvi. Kalau lingkungan ekosistem terganggu, Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana kalau lingkungan ekosistem kita terganggu ya? Salah satu lingkungan ekosistem terganggu, itu akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem lingkungan tersebut ya. Yang dampaknya nanti makhluk hidup yang ada pada ekosistem tersebut itu tidak akan tinggal lagi di sana. Karena apa? Karena lingkungannya sudah rusak ya. Terganggu, kemudian menjadi rusak dan tidak ada lagi makhluk hidup di sana. Contoh apa? Contoh, kalau manusia zaman sekarang itu menebang-nebang pohon ya. Di mana? Di hutan. Kalian pernah tidak melihat
orang yang menebang pohon ya, tanpa memikirkan dampaknya ke depan? Pernah tidak? Nah, pasti diantara kalian ya pernah melihat ya manusia menebang pohon-pohon besar di hutan. Akibatnya apa kalau misalkan pohon di hutan banyak ditebang? Banjir. Banjir apa? Banjir apa? Banjir bandang, longsor, dan itu ya. Itu yang disebut dengan kerusakan ekosistem itu. Berdampak ya dan berakibat terhadap makhluk hidup yang ada pada ekosistem tersebut. Jelas lebih ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Gus. Ya, bagaimana kita sebagai manusia memelihara keseimbangan ekosistem ya. Nah, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling berakal, yang paling dilengkapi dengan akal ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita harus mampu untuk menjaga lingkungan supaya lebih baik. Caranya bagaimana? Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem lingkungan kita. Salah satu contohnya, tidak membuang sampah ke sungai. Apa akibatnya kalau kita membuang sampah ke sungai? Banjir. Apa lagi? Sungai tercemar. Di dalam sungai ada apa? Ada ikan ya. Mereka juga makhluk hidup sama seperti kita. Kalau ikan-ikan tersebut itu terganggu lingkungannya, itu ikan-ikan tersebut tidak akan tinggal lagi di sekitar lingkungan sungai. Ya, bagus ya. Nah, ada lagi? Tidak. Nah, sudah jelas berarti ya. Nah, sekarang Bapak punya tugas buat kalian ya. Nah, di sini Bapak punya kartu atau stick note ya yang harus kalian amati. Bapak akan bagikan ke semuanya. Nah, di sini Bapak punya tabel ya. Di sini ada tabel yang memuat komponen-komponen rantai makanan. Nah, boleh kalian perhatikan ya ke depan di sini ya. Kalian nanti pasangkan atau tempel kartu kalian pada tabel ini sesuai dengan nama hewan yang ada pada kartu kalian. Kelompok mana? Kelompok ini boleh, silahkan. Ya. Nah, silahkan pasang ya. Coba. Oke. Iya, pinter. Oke, kelompok berikutnya. Nanti Bapak cek apakah kalian sudah memasang pada kolom tabel yang benar. Silakan. Ya. Kelompok berikutnya, satu kelompok lagi. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah memasang kartu ya. Di sini Bapak akan cek ya, apakah kalian menempelnya pada kolom yang tepat. Di sini ada produsen ya. Ada yang menempel padi, ya betul itu padi ya masuk ke dalam produsen. Kemudian kangkung, ya juga betul. Kemudian fitoplankton, betul. Oke, tepuk tangan ya. Nah, jadi kalian sudah paham ya. Apakah kalian masih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran atau tidak? Karena sebagian dari kalian ada yang sudah agak kelelahan kayaknya. Oke, tangannya disiapkan. Coba kalian pegang hidung. Nah, ada yang megang rambut itu. Coba kalian pegang telinga. Ada yang belum konsentrasi.
Coba kalian pegang rambut. Wah, alhamdulillah sudah konsentrasi. Ya, tepuk tangan ya untuk kita. Berikutnya untuk kolaborasi kita kali ini punya lembar kerja ya yang harus kalian isi ya. Silahkan kalian nanti berdiskusi ya, berkolaborasi dengan teman-teman kalian di kelompok ya. Kerjakan lembar kerja ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apa akan baikkan kelompok 1. Dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Boleh silahkan berdiskusi ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanyakan. Kenapa Lia? Yang ini sama ini ya. Isi pertanyaannya dengan jawaban yang tepat dan benar. Nanti kalau kalian sudah selesai, boleh kalian mempresentasikannya ke depan dengan perwakilan 1 orang dari tiap kelompok untuk membacakan jawabannya. Apa sudah selesai? Sudah ada yang selesai ya. Bolehlah. Kalian silakan duduk di kursinya masing-masing. Ya. Kalau sudah selesai berarti sekarang kalian boleh mempresentasikan ya tugas kalian di depan ya masing-masing kelompok 1 orang yang membacakan. Silakan dari kelompok mana dulu? Ya, oke. Tepuk tangan dulu ya. Nah. Kelompoknya Silpi. Silakan berbaris dulu. Salam dulu ya. Ya, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Ya. Nomor 1. Pindahkan gambar di bawah ini agar sesuai dengan urutan rantai makanan. Yang pertama, Matahari. Kedua, rumput. Ketiga, belalang. 4, batak. 5, ular. 6, elang. 7, jamur. Nomor 2. Isilah kotak di bawah ini berdasarkan rantai makanan di atas. Produsen, rumput. Konsumen 1, belalang. Konsumen 2, batak. Konsumen 3, ular. Konsumen 4, elang. Pemulai, jamur. ya sudah? Oke, salam dulu. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, boleh tepuk tangan. 1 kelompok lagi, silakan ke depan. Ya, kelompoknya Neng Jahra. Silakan Neng. Ya, kelompok Neng Jahra sama email. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Tentang rantai makanan. Pindahkan gambar di bawah ini agar sesuai dengan urutan rantai makanan. Urutan pertama adalah matahari. Kedua, rumput. Ketiga, belalang. Keempat, batak. Kelima,
Sila kotak di bawah ini berdasarkan rantai makanan di atas. Rumput adalah produsen, malam adalah konsumen tingkat 1, kacang adalah konsumen tingkat 2, bulan adalah konsumen tingkat 3, elang adalah konsumen tingkat 4, Ya. jamur adalah pengurai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan Bapak berterima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam bekerja kelompok ya. Soal ini ya sifatnya individu ya untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas tadi. Sudah siap belum mengerjakan soal? Oke, kita bagikan ya. Silahkan kalian nanti kerjakan. Ya. Tiga, 4, 1, 2. Oh ya, ya nanti dulu aja. Ini berapa siswa? 5. Ini. Sudah selesai? Alhamdulillah ya. Boleh dikumpulkan di sama ketua kelas. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Terima kasih ya atas pengerjaan soalnya. Nanti hasil pekerjaan kalian ini akan Bapak nilai ya. Akan Bapak analisa sesuai dengan kemampuan kalian terhadap materi ya. Mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Saatnya kita sekarang merefleksi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, refleksi yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Boleh kalian bacakan? Nah, peristiwa makan dan dimakan ya, antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Kemudian refleksi yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan makanan? Nah, ya, bagaimana? Oke, ya, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan makanan pada tumbuhan dengan melakukan fotosintes? Yes. Kemudian pada hewan dan manusia itu dengan memanfaatkan makhluk hidup yang lain ya untuk dijadikan bahan makanan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, apa peran rantai makanan ya bagi keseimbangan ekosistem? Sudah kita bahas tadi. Apa di sini? Rantai makanan sebagai salah satu komponen yang mendukung kelestarian lingkungan ekosistem. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu untuk mendapatkan energi setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya sebagai makanan. Termasuk kita sebagai manusia memerlukan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuh. Kemudian setiap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang berada pada sebuah ekosistem atau lingkungan tempat tinggalnya satu sama lain saling ketergantungan dalam memperoleh makanannya. Maka yang terjadi adalah peristiwa saling makan dan dimakan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai makanan. Jika salah satu komponen rantai makanan terganggu, yang terjadi adalah ketidakseimbangan ekosistem. Dan tugas kita sebagai manusia adalah melestarikan ya, lingkungan alam atau lingkungan ekosistem yang berada di sekitar kita. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham,
Eh, selanjutnya, nah, Bapak punya pesan untuk kalian ya. Belajar merupakan sebuah kewajiban kita. Dimulai kita sejak kita lahir hingga ke mendekati hajat. Maka teruslah belajar menuntut ilmu karena ilmu merupakan pelita atau cahaya bagi kita semua ya, dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, karena kita sebagai warga Sunda atau Jawa Barat ya, ada satu lagu yang harus kita nyanyikan ya, agar kita dapat melestarikan ya, ikut serta andil dalam melestarikan budaya Sunda. Oke, kita bernyanyi bersama-sama, setuju? Nah, Pohon cewang sumoreang karena pahlawan bangsa, jadu mundur pantang mulang, mun maksud tacan laksana, berjuang ke lemah cai, lali rabi tur tega pati, saya basa minta pamulang tarima, ikhlas ridho korban merdeka. Oke, luar biasa, tepuk tangan ya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian dan kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Ya. Sebelum ya, pesan Bapak sebelum kita pulang ya, tetap kalian belajar ya, bersungguh-sungguh agar kalian suatu saat nanti dengan ilmu yang kalian miliki, memiliki skill, memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman ya. Dan tetap kalian harus rajin-rajin berdoa, berusaha ya, hormat terhadap orang tua. Siapa lagi? Guru kalian. Siapa lagi? Ya, guru itu banyak sekali ya. Guru, ada guru ngaji, ada guru di sekolah. Siapa lagi yang harus kalian hormati, hargai? Nah, orang-orang terdekat seperti siapa? Teman, sahabat, ya, teman sekelas, teman di sekolah, ya, saudara dan banyak lagi. Nah, kemudian kalian juga Bapak tekankan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, ya, juga meningkatkan semangat ya dalam menimba ilmu untuk bekal kita di hari nanti untuk masa depan kita. Mengerti ya? Paham? Tetap semangat. Nah, kalau memang kalian semangat, ucapkan semangat sambil tangannya angkat ke atas. Semangat! Sekali lagi yang kompak. Semangat! Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Boleh, silakan.